Mata kuliah ilmu kefarmasian kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kemarin sudah saya bagikan. Semoga kalian sudah membacanya. Sebenarnya ini sudah cukup jelas ya di materi ini. Jadi tentang penggunaan obat pada masa kehamilan. Nah, kenapa itu penting? Jadi ini secara umum aja sih. Untuk pertama itu dia menghindari kecacatan pada bayi, baik kecacatan fisik ataupun kecacatan fungsional, atau di yang nomor 4 itu gangguan fungsional. Lalu ada juga kelainan genetik ataupun memicu terjadinya kanker. Itu. Nah, di sini ada beberapa trimester dalam ibu hamil yang mungkin kalian juga sudah tahu. Ada trimester 1, 2, dan 3, di mana pada minggu-minggu pertama, minggu ketiga dan sampai ke-12 itu adalah minggu-minggu di mana terbentuknya organ utama pada janin. Nah, kalau menurut penelitian itu pada minggu-minggu pertama ini terjadi hanya 3% kecacatan pada bayi yang disebabkan oleh obat. Lalu untuk trimester selanjutnya ya 2 dan 3 itu biasanya jadinya tuh malahan kecacatan fungsional, tidak ada kecacatan organ utama karena organnya sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kecacatan yang mungkin terjadi, kecacatan fisik dan fungsional. Nah, kecacatan fisik itu yang di trimester pertama itu bisa bibir sumbing, kelainan kulit, bagian tubuh yang tidak normal, atau jantungnya, atau tata letak tulangnya. Namun saat kecacatan fungsional terjadi, itu sudah mulai ke fungsional dari si bayi tersebut. Misalkan bayi tersebut ternyata terkena Down syndrome, ternyata gangguan metabolisme, kelainan otot, dan kelainan darah. Lalu di sini juga perlu saya tekankan, biasanya ibu hamil itu kita hindari untuk menggunakan obat ACE inhibitor. ACE inhibitor itu untuk obat yang hipertensi ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan hipotensi pada ibu tersebut, terutama pada trimester 2 dan trimester 3. Nah, karena obat-obatan tersebut biasanya itu sangat tinggi dia kecenderungan untuk menembus dinding plasenta. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Nah, pertama di ACE inhibitor ini dia berat molekulnya rendah. Kemudian dia larut dalam lemak, dia bersifat nonpolar, dan dia obatnya itu tidak terikat dalam protein, dan itu sangat mudah. Obat-obat dengan ciri-ciri tersebut sangat mudah untuk menembus dinding plasenta. Nah, menurut FDA itu ada klasifikasi obat-obatan untuk ibu hamil, kategori A, B, C, dan D. Nah, ini kalian tidak perlu menghafal obat-obatnya apa saja, hanya saja itu sudah ada di, kalau kalian tahu aplikasi Medscape, di sana kalian bisa lihat obat-obat tersebut, bahwa apa dia tuh masuk golongan kategori A, B, C, D, atau X, sehingga dia aman tidak untuk ibu hamil. Sini saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kategori A. Jadi dia kategori A itu tidak memperlihatkan risiko terhadap janin. Contohnya ya vitamin-vitamin seperti itu. Lalu untuk kategori B, dia itu pada studi reproduksi binatang dan wanita di trimester pertama itu menunjukkan adanya penurunan fertilitas. Nah, untuk trimester selanjutnya tapi tidak ditemukan apapun. Jadi pada dasarnya kategori B ini masih cenderung aman diberikan kepada ibu hamil. Contohnya ya Acarbose dan amoxicillin atau beberapa antibiotik lainnya. Nah, untuk kategori C ini sudah ada studi di binatang percobaan dan memberikan efek teratogenik, tapi belum ada studi untuk ibu hamil pada manusia. Jadi apabila ingin diberikan, harapannya bahwa pemberian obat tersebut memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan resiko yang mungkin ditimbulkan ke janin, atau yang harus benar-benar apakah ini obat ini perlu untuk ibu itu. Jadi kita tanyai dulu ibu itu apakah benar-benar sakit, apakah bisa ditahan, atau menggunakan cara-cara yang swamedikasi, maksudnya cara-cara yang istilahnya lebih tradisional atau dengan maintenance saja gitu, perawatan biasa. Nah, ini contohnya obat-obat yang diberikan tuh ada aspirin dan golongan kortikosteroid. Nah, kita tahu bahwa aspirin dan golongan kortikosteroid ini kan fungsinya untuk nyeri dan pembengkakan. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal misalkan keluhan-keluhan ibu hamil yang seperti itu, kalau misalkan masih bisa ditolerir, mending tidak usah diberikan saja seperti itu. Atau misalkan ternyata manfaatnya memang lebih besar daripada keselamatan si bayi dan obat itu penting untuk diberikan, obat itu boleh diberikan dengan ini ya, persetujuan dari dokter, dengan konsultasi ke dokter juga
seperti itu. Lalu untuk kategori D ini dia sudah terbukti menimbulkan resiko terhadap janin manusia. Nah, tapi masih bisa diberikan apabila obat tersebut situasinya, maksudnya ibunya tersebut situasinya mengancam jiwa. Maksudnya kalau misalkan benar-benar mengancam jiwa si pasien tersebut, obat itu dapat diberikan. Seperti itu. Sedangkan untuk kategori X sendiri, ini benar-benar memperlihatkan efek kerusakan yang sudah jelas pada janin dan risikonya tuh jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti itu. Nah, jadi intinya ini bisa dibaca aja ya, prinsip-prinsip penggunaan obat pada masa kehamilan itu kita harus memperhatikan si ibu itu tuh butuh atau enggak si obat itu. Apakah obat itu benar-benar diperlukan oleh si ibu. Apabila benar-benar diperlukan, kita lihat juga obatnya, oh aman enggak ini, seperti itu. Nah, apabila kita sudah berikan, ya kita berikannya dosis yang paling rendah. Ibu pakai dosis yang paling rendah saja, pakai segini aja. Sekalipun ibu itu ternyata memiliki berat badan yang berlebih atau membutuhkan dosis obat yang biasanya misalkan dia membutuhkan dosis obat yang lebih tinggi. Saya biasanya pakai ibuprofen dengan kombinasi paracetamol. Kita tetap memberikannya penggunaan terapi tunggal dengan dosis terendah dan dalam jangka waktu yang singkat. Jadi apabila sudah tidak ada keluhan, di stop saja. Nah, itu pengecualian juga ya. Misalkan ibu itu ternyata sudah konsultasi dengan dokter kandungannya sendiri, ternyata tidak apa atau bagaimana, itu berarti menurut persepan dokter juga. Kemudian ya harus juga rutin melakukan USG. Nah, apabila emang obat tersebut secara terpaksa digunakan secara terus-menerus, jadi jadi ibu itu mau nggak mau harus rajin juga melakukan kontrol USG. Nah, lalu bagaimana dengan obat herbal? Sebenarnya obat herbal ini juga masih 50-50 ya. Di sini kan obat herbal itu dia hanya secara empiris, tidak ada pembuktian yang secara benar apakah obat tersebut aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, itu masih belum ada. Jadi kita juga harus waspada terhadap obat herbal ini. Perlu hati-hati juga. Ada baiknya kalau menurut saya, maksudnya menurut literatur juga, bahwa penggunaan obat herbal ini dibatasi untuk ibu hamil. Nah, penggunaan obat pada masa menyusui juga mirip-mirip dengan pada hamil, karena pada menyusui itu obat itu bisa terekspresi melalui air susu ibu, seperti itu. Beberapa faktor dalam penggunaan obat pada masa menyusui adalah sebagai berikut: bagaimana pemilihan obatnya, waktu menyusuinya, dan pertimbangan lainnya. Kalau pemilihan obatnya ya kita harus lihat dulu apakah obat tersebut aman nggak untuk bayi. Lalu kita memilih obat yang sedikit aja diekspresikan oleh ASI. Ini kita bisa lihat di Medscape juga ya. Lalu kita jangan memilih obat yang dia sistemnya sustain release, di mana obat itu ternyata efeknya prolong, jangka panjang, maksudnya lama pelepasannya, itu kita jangan. Terus kita juga mempertimbangkan rute pemberian obat supaya dia tidak melewati ekskresi lewat ASI dan hindari penggunaan jangka panjang seperti biasa. Atau kita bisa mainkan di waktu menyusuinya. Jadi misalkan ternyata waktu menyusuinya jam sekian, lalu ibu minum obatnya jam berapa supaya menghindari waktu menyusui si anak, sehingga obat itu sudah melewati masa-masa ekskresinya dan sudah dibuang oleh ibu melalui urin atau yang lainnya. Atau bisa juga sebelum memberikan menyusui, kan sekarang juga ASI bisa ditampung ya, jadi tampung aja dulu ASInya, terus jadi ibu bisa minum obat seperti biasa dan ASInya ya sudah melalui ASI yang sudah ditampung tersebut dan bisa disimpan di dalam kulkas, kan ASI itu juga seperti itu. Lalu pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus awasi terus tanda-tanda yang tidak biasa pada bayi. Misalkan ternyata ibu tersebut sedang mengkonsumsi obat rutin. Kita lihat si bayi apakah memberikan gejala-gejala klinis, misalkan iritasi, atau dia nafsu makannya kurang, atau ternyata dia mencret, atau bagaimana. Itu kita juga harus ibu juga harus berpikir cepat bahwa oh jangan-jangan ini efek dari obat yang saya konsumsi, gitu. Sekian materinya, sebenarnya singkat aja, jadi kalian tinggal baca aja. Juga kalau misalkan ada informasi-informasi lainnya, kalian bisa baca di literatur-literatur lainnya. Terima kasih.